Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Hidup Sehat Pilihan Kita. Selamat mendengarkan. Membuat wajah berseri, diet yang seimbang, tubuh terlihat indah, udara yang bersih, jadikan hidup semangat, pengendalian diri, itu pemenang sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Salam hidup sehat, kembali lagi bersama saya Willy Yonas di acara Bincang Sehat bersama Rumah Sakit Advent Bandung. Hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai satu topik yang cukup hangat, makin seru lah dibicarakan banyak orang, apakah itu di sosial media, di antara teman-teman yang emang concern atau peduli dengan kesehatan mereka, yaitu intermittent fasting. Nah, hari ini kita sudah kedatangan Dr. Michael Aritonang, SPAN, bersama dengan kita untuk berbincang-bincang soal ini. Halo dokter. Halo Will. Gimana, sehat dok? Puji Tuhan, sehat-sehat. Oke, thank you nih dok udah bersedia diskusi soal intermittent fasting. Sama-sama. Oke, nah dok ini kan lagi rame nih emang topik soal intermittent fasting gitu. Mungkin ada beberapa yang belum familiar gitu, belum tahu soal intermittent fasting. Mungkin kita mulai, apa sih dok intermittent fasting? Oke. Intermittent fasting itu merupakan suatu pola pengaturan makanan menggunakan metode puasa ya. Jadi ada waktu jeda di mana waktu berpuasa, di mana kita tidak memasukkan makanan ke mulut, dan waktu setelah puasa itu adalah waktu makan. Jadi ada window periodnya gitu. Oke. Jadi ada kayak jendela makannya ya? Jendela makan, yes. Jadi kayak dibatasin, nanti mungkin bakal bahas juga macam-macam intermittent fasting ini ya? Ya. Nah sebenarnya dok, kalau misalnya ngomong soal intermittent fasting ya, sebenarnya apakah ini tuh sebuah hal yang baru atau sebenarnya tuh kayak ini tuh sebuah kebiasaan yang sebenarnya dari zaman dulu juga ada gitu? Oke, bagus banget pertanyaannya ya. Jadi memang intermittent fasting ini suatu hal yang udah lama ya sebenarnya ya. Jadi kalau kita tidur selama 8 sampai 12 jam itu kita fasting sebenarnya, nggak memasukkan makanan kan? Iya. Ya, bedanya pada metode ini waktu itu diperpanjang lebih lama lagi gitu waktunya. Jadi ini sebenarnya hal natural bagi tubuh kita untuk melakukan ya, dan seharusnya karena natural lebih mudah dilakukan. Permasalahannya dogma kita pada era modernisasi ini di mana kita harus makan teratur setiap 4 jam atau 3 atau sampai 5 kali sehari, ini yang merubah jadi kebiasaan kita pada era modernisasi ini yang sebenarnya nggak bagus buat tubuh kita gitu. Iya. Kayaknya apa ya? Mungkin sekarang kita lagi ada di era kayaknya overabundance of food kali ya. Kayaknya makanan tuh bisa dilihat di mana aja, tinggal diambil, tinggal dimakan gitu. Ya benar-benar. Zaman sekarang ini lebih masalah itu kalau khususnya di kota-kota besar kita lebih banyak makanan gitu, nggak kayak dulu. Tapi memang yang menyedihkannya di sebagian daerah sama sekali nggak ada makanan malah ya. Benar. Mungkin di intermittent fasting mungkin di daerah-daerah yang akses makanannya nggak kayak di kota, mungkin kayak natural aja gitu. Yes, betul. Emang menarik ya, mungkin ngobrol sama teman-teman juga kayaknya banyak yang punya kebiasaan sebelum tidur ngemil sesuatu dulu, bangun tidur tuh langsung makan lagi gitu. Iya. Takutnya pusing katanya kalau belum makan katanya. Oke, menarik. Nah, dok tadi kan dokter tadi bilang ini tuh intermittent fasting tuh kayak puasa yang sengaja dipanjangin gitu ya. Nah, mungkin apa sih yang menarik dari sisi kesehatan? Kenapa ini jadi rame gitu mungkin belakangan ini ya? Manfaatnya apa gitu? Iya. Jadi mungkin kita bicara soal apa yang terjadi kalau kita berpuasa ya, berarti ya. Jadi kalau kita berpuasa, pada saat kita makan, kita memasukkan makanan tuh karbohidrat, protein dan fats dan lain-lain itu kita masukkan ke tubuh, dia akan dirubah menjadi glukosa. Pas glukosa sudah ada di darah, keluarlah hormon namanya insulin. Insulin ini kita sebut sebagai anabolik atau storage hormone yang fungsinya
menarik glukosa itu ke dalam tubuh. Jadi glukosa itu dipakai sebagian besar untuk energi, ya, metabolisme energi untuk tubuh kita bergerak atau melakukan aktivitas gitu, dan organ-organ tubuh kita. Nah, pada saat glukosa yang kita makan atau kita masukkan ke tubuh kita lebih banyak daripada yang dibutuhkan, nah disitulah bekerjanya insulin. Dia menarik glukosa itu dan merubah menjadi suatu bentuk penyimpanan, yaitu lemak. Gitu. Okay. Nah, pada saat seseorang makan dengan regular atau lebih banyak makan, insulin tuh bekerja terus gitu. Dia dikeluarkan terus ya. Nah, sedangkan pada saat puasa ya, gula darah sudah mulai normal atau glukosa darah mulai normal. Nah, insulin mulai turun gitu. Jadi pada saat insulin turun, disitulah kita pakai bentuk makanan yang sudah kita simpan dalam bentuk lemak itu, disitulah dibakar. Nah, yang terjadi tubuh kita ini sudah didesain sedemikian rupa bisa menyimpan makanan itu ya dalam bentuk lemak gitu ya. Bisa sampai 300.000 kilokalori kita simpan. Wow, banyak banget. Jadi kalau kita tiap hari, bayangkan hal itu terjadi berminggu-minggu, bertahun-tahun, berbulan-bulan, itulah yang terjadi penumpukan lemak di tubuh kita. Gitu. Nah, dengan berpuasa kita mau akses lagi nih storage kita, penyimpanan kita supaya kepake. Oke. Ya kan? Karena kan itu tujuannya penyimpanan, supaya dipakai pada saat diperlukan. Seperti tadi kita sudah bahas, kebanyakan dari gaya hidup kita ini makanan itu banyak diakses. Jadi kelebihan ya, udah kelebihan. Bahkan malam pun bisa kita cari ya, mau cari Indomaret atau Alfamart 24 jam sekarang. Jadi memang kita harus merubah pola pola makan ini, karena ternyata kalau lebih dalam lagi, ini bukan sesimpel penyimpanan yang banyak. Ternyata ada perubahan hormonal di tubuh kita yang mempengaruhi kesehatan tubuh kita secara penuh gitu ya. Oke, berarti tadi yang dokter mention ini berarti berkaitan sama weight loss juga ya? Yes, weight loss ya. Tapi kayaknya masih banyak lagi nih yang lain ya. Banyak sebenarnya. Kayak menariknya adalah ketika apa ya? Mungkin di zaman sekarang ya itu ya, orang mungkin udah mulai punya uang. Terus kayak ngapain gue puasa gitu kan kayaknya. Orang ada duit juga gitu buat beli makanan ya. Oke, nah itu selain untuk fat loss atau penurunan massa lemak ya, penggunaan storage penyimpanan lemak yang tadi, di puasa ini yang diketahui sekarang tuh manfaatnya ada apa lagi sih dok? Ya, jadi saya lanjutkan ya. Jadi pada saat kita mengakses storage itu, lemak itu di metabolisme, namanya dipecah-pecah menjadi keton ya, atau asam lemak. Dia itu digunakan menjadi bahan untuk energi di seluruh tubuh kita ya. Kan ada dulu yang mengatakan katanya otak kita hanya berfungsi oleh gula. Ternyata enggak ya. Ternyata keton atau asam lemak itu bisa digunakan sebagai sumber energi untuk otak kita. Bahkan sudah diteliti bahwa dengan berpuasa ini meningkatkan namanya BDNF ya, Brain Derived Neuropathic Factor ya. Artinya dia menyebabkan bisa neurogenesis, neuroplasticity. Ini menyebabkan pada orang yang berpuasa cukup panjang, dia malah lebih fokus kadang-kadang, lebih berenergi gitu. Kayak regenerasi si sel-sel di otaknya tuh lebih bagus malah. Yes, kan kita dibilang katanya wah kita harus makan terus supaya punya tenaga. Ternyata itu tidak benar. Malah dengan mengambil cadangan kita, yaitu lemak itu untuk dipecah gitu. Ternyata bagus juga buat neurologic function kita, yaitu fungsi otak ya. Iya, jadi itu salah satu fungsinya, bisa membuat kita lebih fokus. Memang awal-awalnya pada saat, karena tubuh kita terbiasa dengan sumber makanan yang dari glukosa atau dari gula. Pada saat kita mau memberhentikan itu, tentu ada efek-efek tubuh yang kita harus beradaptasi ya. Pusing, ya agak lapar. Iya, pasti lapar pertama pasti ya itu. Iya, takut, gula darah rendah. Sebenarnya bukan itu. Ternyata gula itu nyebabin adiksi juga. Gitu. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Istirahat yang cukup membuat wajah berseri. Diet yang
sejati. Hidup sehat, anugerah Tuhan. Hidup sehat, sangat berharga. 10 hukum kesehatan. Hidup sehat.